Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betaila Gustira dengan NIM 2105234 dari Prodi PPKN. Di video saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai supervisi pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu konsep dasar dari supervisi pendidikan. Nah, supervisi sendiri berasal dari kata super yang artinya yaitu segala sesuatu yang nilainya melebihi kapasitas normal atau sesuatu yang dimiliki oleh yang lain. Sedangkan vision sendiri berarti pandangan atau perspektif. Dapat kita ketahui, orang yang melakukan kegiatan supervisi disebut sebagai supervisor, dan kegiatan dalam melakukannya disebut sebagai supervisi. Langsung saja kita masuk kepada pengertian dari supervisi. Supervisi merupakan sebuah proses usaha yang bertujuan untuk melakukan simulasi, koordinasi, dan pembimbingan secara kontinu terhadap pertumbuhan para guru di sekolah, baik bersifat individual maupun yang bersifat kelompok. Hal tersebut dilakukan agar para guru di sekolah tersebut lebih paham dan hal tersebut menjadi lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi-fungsi dari pembelajaran yang ada di sekolah. Lanjut, kita masuk kepada tujuan dan fungsi dari supervisi. Tujuan dari supervisi pendidikan ialah memberikan layanan sekaligus bantuan yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas serta kemampuan guru dalam mengajar di sekolah. Adapun fungsi dari supervisi yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, kemudian melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru di sekolah, menstimulasi usaha kreatif yang ada di sekolah, memberikan fasilitas dan penilaian yang dilakukan secara kontinu, kemudian menganalisis situasi belajar mengajar, selanjutnya memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya, ada pun prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Ada yang kita kenal sebagai 4 prinsip utama dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Yaitu prinsip yang berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan atau data-data yang sebenarnya, yang mana guru dibantu dalam meningkatkan kualitasnya dalam pembelajaran menggunakan data-data ilmiah tersebut. Prinsip ilmiah ini juga harus berdasarkan kenyataan seperti pada keadaan guru-guru, sehingga kepala sekolah pun harus memperhatikan sejauh mana kemampuan guru-guru sebelum sebelum memberikan sebuah supervisi, agar nantinya supervisi sesuai dengan keadaan dan mudah dilaksanakan. Selanjutnya adapun prinsip demokratis. Kegiatan supervisi yaitu dilakukan yang mana setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sama. Di sekolah, setiap guru mendapatkan supervisi yang sama tanpa dibedakan. Kemudian antara supervisor dengan yang disupervisi tersebut memiliki hubungan baik agar terlaksananya proses supervisi dengan baik, yang mana guru akan lebih terbuka untuk menceritakan kesulitan apa saja yang dihadapi dan apa saja yang ia butuhkan, sehingga terciptalah suasana yang demokratis tersebut. Kemudian adapun prinsip kerjasama. Dalam melakukan kegiatan supervisi, tentunya dibutuhkan kerjasama antara pihak yang menjadi supervisor dan yang disupervisi, sehingga bersama-sama dapat memberikan ide, dukungan, dorongan, dan stimulasi agar dapat bertumbuh bersama. Kemudian adapun prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, menurut Lazarus, konstruktif merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
menolong guru-guru mereka agar senantiasa bertumbuh, agar mereka semakin mampu menolong dirinya sendiri dan tidak tergantung kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dapat menunjukkan kepada para guru bagaimana sisi positif dari pekerjaan mereka, agar mereka menjadi termotivasi untuk bekerja menjadi lebih giat lagi, sehingga mereka puas akan pekerjaan yang mereka jalani dan mereka akan lebih semangat lagi untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Kemudian selain prinsip tadi ada pun prinsip lainnya seperti prinsip realistik. Itu sama dengan yang pertama, sesuai dengan keadaan. Kemudian ada pun prinsip progresif, itu adanya peningkatan dari suatu titik ke titik selanjutnya, sehingga tidak hanya berada pada titik tertentu saja. Adapun prinsip inovatif, nah merupakan prinsip karena adanya pembaruan dalam proses supervisi. Ada pula prinsip keamanan yang mana merupakan keamanan antara kedua pihak, yaitu antara supervisor dengan yang akan disupervisi tersebut. Adapun prinsip reflektif, yaitu kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing. Yang terakhir itu prinsip negatif, yang mana supervisi sendiri tidak boleh dilaksanakan secara otoriter dan tidak juga diuntukkan untuk mencari kesalahan dari orang lain. Kemudian kita masuk kepada peranan supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu supervisi sebagai kepemimpinan. Maksudnya ialah pentingnya kepemimpinan dari supervisor agar dapat menggerakkan guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan pelaksanaan supervisi juga berjalan lebih efektif. Yang kedua adalah supervisi sebagai inspeksi. Nah, inspeksi dalam supervisi bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga dapat dilihat tindakan selanjutnya mengenai apa yang diperlukan oleh guru tersebut. Yang ketiga adalah supervisi sebagai penelitian. Nah, peran supervisi dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana relevansi data dengan masalah yang ditemukan saat dilakukannya inspeksi. Selanjutnya adalah sebagai latihan dan bimbingan. Kesimpulan dari penelitian yang sebelumnya dilakukan sehingga dapat ditentukan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar. Nah, hal tersebut dilakukan atas dasar latihan supervisi. Kemudian sebagai sumber dan layanan. Nah, yaitu sebagai sumber informasi, ide dan berbagai hal untuk meningkatkan kemampuan profesional dari guru. Selanjutnya yaitu koordinasi, yaitu supervisor memimpin para guru untuk melakukan tugas mereka dan memberikan bantuan agar tugas yang dijalankan tersebut dapat dijalankan dengan baik dalam situasi kerja yang juga kooperatif. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan agar program supervisi ini cocok dengan kebutuhan guru, dan dengan evaluasi ini dapat ditemukan sejauh mana kemampuan guru meningkat dari proses supervisi yang sebelumnya dilakukan. Nah, baiklah, itu tadi menjadi akhir dari pembahasan pada materi saat ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.